Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raihania Aurelia Prameswara dengan NIM 7070225000096. Pada kesempatan ini saya akan membahas studi kasus berjudul Dilema Sang Arsitek Muda. Studi kasus ini dikaitkan dengan 4 pokok bahasan utama, antara lain: pertama, tauhid, ma'rifah dan takdir, Al-Quran, hadis dan ijtihad, akhlak, ukhuwah dan tasamuh, dan yang terakhir, etika profesi dalam Islam. Setelah menyebutkan 4 pokok bahasan utama yang akan kita bahas, mari kita mulai. Part pertama, Farhan, kehilangan arah hidup. Kenalin, ini Farhan. Farhan adalah seorang arsitek muda yang sukses. Namun, di balik hal tersebut, ia justru merasakan kehampaan dan kehilangan arah hidupnya. Ia mulai menyadari bahwa pencapaian materi tidak mampu memberikan ketenangan batin yang sejati. Dari rasa gelisah tersebut, Farhan mulai melakukan refleksi terhadap hidupnya. Hingga akhirnya ia kembali mendekatkan diri kepada Allah. Dalam proses ini, Farhan memahami bahwa hidup bukan sekedar kebetulan, melainkan bagian dari rencana Allah yang memiliki tujuan. Hal ini berkaitan dengan tauhid dan ma'rifah, yaitu kesadaran untuk mengenal Allah sebagai Sang Pencipta serta memahami posisi manusia sebagai hambanya. Selain itu, Farhan juga mulai menyadari bahwa setiap peristiwa dalam hidupnya, baik yang menyenangkan maupun yang sulit, merupakan bagian dari takdir Allah yang harus diterima dengan penuh keimanan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ayat ini menunjukkan bahwa ketenangan sejati berasal dari hubungan dengan Allah, tauhid dan ma'rifah. Selain itu juga disebutkan pada Quran surah Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir. Ayat ini menunjukkan bahwa Farhan mulai memahami bahwa hidupnya berada dalam ketentuan Allah. Part kedua, dilema proyek bangunan. Farhan menghadapi dilema dalam pekerjaannya. Ia diminta merancang sebuah bangunan yang fungsinya dilakukan secara etika agama. Contohnya seperti, Farhan diminta untuk membangun suatu kafe, tetapi dilengkapi dengan fasilitas bar. Masih belum diketahui apakah bar tersebut menyajikan minuman alkohol atau non-alkohol. Hal ini yang membuat niat dan praktiknya belum jelas, yang membuat hukumnya syubhat. Maka, Farhan pun mencari dasar hukum dengan merujuk pada Al-Quran, hadis, serta pendapat ulama melalui ijtihad. Dari situ, Farhan memahami bahwa dalam Islam, seseorang tidak hanya dinilai dari hasil pekerjaannya, tapi juga dari proses dan dampaknya.
Oleh karena itu, ia menyadari bahwa membantu atau terlibat dalam pekerjaan yang mengarah pada perbuatan dosa, meskipun tidak secara langsung, tetap harus dihindari. Selain itu, ketika suatu pekerjaan dalam kondisi yang meragukan atau syubhat, maka sikap yang dianjurkan adalah meninggalkannya demi menjaga integritas diri. Hal ini juga berkaitan dengan etika profesi dalam Islam, di mana seorang muslim tidak hanya dituntut untuk profesional dan kompeten, tetapi juga harus memastikan bahwa pekerjaannya berada dalam batas yang halal. Dengan demikian, keputusan dalam bekerja tidak semata-mata berdasarkan pada keuntungan atau kesuksesan, melainkan juga pada nilai benar atau salah menurut syariat Islam. Sebagaimana yang telah disebutkan dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat yang masih samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram." Lalu disebutkan juga pada surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Part ketiga dan yang terakhir, konflik antar staf. Farhan juga menghadapi konflik di lingkungan kerjanya. Terjadi perbedaan pendapat antara staf yang berbeda keyakinan terkait penggunaan ruang istirahat untuk beribadah. Dalam situasi ini, Farhan tidak hanya berperan sebagai atasan, tetapi juga sebagai pemimpin yang harus mampu menjaga keadilan dan keharmonisan antar staf. Ia menyadari bahwa setiap individu memiliki hak untuk menjalankan ibadahnya. Namun di sisi lain, hak tersebut juga harus dijalankan tanpa mengganggu orang lain. Oleh karena itu, Farhan mengambil keputusan dengan membuat sistem jadwal penggunaan ruang secara bergantian, sehingga semua pihak tetap dapat beribadah dengan nyaman dan saling menghormati. Sikap ini mencerminkan akhlak, yaitu bersikap adil, bijaksana, dan tidak memihak. Selain itu, juga menunjukkan ukhuwah, yaitu dengan menjaga hubungan baik dan mencegah konflik berkepanjangan. Serta mencerminkan tasamuh, yaitu sikap toleransi dengan menghormati perbedaan keyakinan tanpa menghilangkan prinsip masing-masing. Jika waktu ibadah terjadi secara bersamaan, apa hal yang harus kita lakukan? Maka, solusi yang dapat dilakukan adalah: pertama, kita dapat memprioritaskan ibadah yang waktunya terbatas, menerapkan sistem bergantian, atau menyiapkan alternatif ruangan. Hal ini tetap mencerminkan nilai akhlak, ukhuwah, dan tasamuh, karena mengedepankan keadilan serta saling menghormati antar individu. Sebagaimana yang telah disebutkan pada Al-Quran Surah An-Nahl ayat 90, yang artinya, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan." Ayat ini menunjukkan pentingnya bersikap adil dalam menyelesaikan konflik. Lalu, pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 10, yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara." Ayat ini berkaitan dengan ukhuwah, menjaga hubungan baik antar sesama. Lalu, pada Quran Surah Al-Kafirun ayat 6,
untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ayat ini menjadi dasar tasamu atau toleransi antar umat beragama. Tak terasa kita sudah mencapai bagian penutup. Dari kisah Farhan, kita dapat belajar bahwa hidup bukan hanya tentang pencapaian, tetapi tentang arah dan nilai yang kita pegang dalam hidup kita masing-masing. Ketika seseorang kembali kepada tauhid, ia akan menemukan ketenangan dan tujuan hidupnya. Lalu, dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis, kita dapat mengambil keputusan yang benar, bahkan dalam situasi yang sulit. Dan pada akhirnya, akhlak yang baik serta sikap saling menghormati akan menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Pada akhirnya, bukan seberapa tinggi kita berdiri, tetapi seberapa benar jalan yang kita pilih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.